Inspiring sound. K-Light FM. 107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Masih bersama Nancy Liona di Lighthouse Family. Dan seperti biasa setiap hari Minggu kita akan berbincang-bincang mengenai psikologi pada anak ya. Sudah hadir bersama saya di sini seorang narasumber yang cantik sekali. Selamat sore Mbak Nuri. Selamat sore Mbak Nancy, apa kabar? Baik. Kita baru sekali ya talk show bareng ya, baru iya. pertama, betul. Karena saya juga baru di K-Light ya. Selamat datang. Iya, dan ini mungkin Mbak Nuri juga sudah pernah membahas minggu kemarin mengenai jenis-jenis emosi pada anak ya. Betul. Dan sebagai informasi saja nih untuk Anda yang mungkin baru stay tune di K-Light, setiap hari Minggu pukul 16 sampai dengan 17 sore kita membicarakan mengenai psikologi keluarga terutama untuk anak-anak ya. Betul. Dan Anda bisa mengunjungi website childrencafe.com yang mengupas beragam artikel tentang perkembangan anak dan remaja yang diupdate setiap minggunya. Ini website yang ditulis oleh para pemerhati anak yang bergerak di bidang psikologi, pendidikan, parenting, kesehatan hingga hukum. Silakan sekali lagi kunjungi websitenya di childrencafe.com untuk mendapatkan informasi atau berdiskusi mengenai perkembangan anak. Dan untuk yang punya pertanyaan seputar perkembangan anak dan remaja yang sifatnya khusus atau pribadi, yang mungkin nggak bisa di-on-airkan di radio, silakan Anda bisa menghubungi 0818 0919 4940 atau mengirimkan email ke info@childrencafe.com. Dan ini adalah merupakan perwakilan dari childrencafe.com sendiri ya Mbak Nuri ya. Betul sekali Mbak Nancy. Iya. Gimana nih kita ngobrol-ngobrol tentang jenis-jenis emosi pada anak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pentingnya pengenalan jenis emosi pada anak. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Nancy. Selamat sore sahabat K-Light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya juga udah cukup lama nih nggak menyapa sahabat K-Light. Kayaknya sudah hampir 2 minggu yang lalu terakhir saya siaran Lighthouse Family nih Mbak Nancy. Iya. Jadi mungkin mau mengingatkan juga untuk merefresh gitu ya ingatan sahabat K-Light tentang pengenalan jenis emosi. Pada saat itu saya sudah bahas waktu itu sama Mbak Arin nih. Kita udah bahas kenapa sih mengenali jenis-jenis emosi itu penting buat anak-anak. Iya. Karena selama ini kan mungkin kita lihat bahwa orang tua itu kadang concernnya pada hal-hal yang bersifat akademik, pada hal yang bersifat kognitif gitu ya Mbak Nancy ya. Aduh anak saya kok ini ya, kok bicaranya belum lancar misalnya, betul-betul yang kelihatan gitu. Atau kok dia belum bisa hitung-hitungan sih sementara teman-teman yang lain udah bisa. Iya betul. Tapi jarang yang memperhatikan mengenai perkembangan emosinya. Dan apakah anak-anak saya sudah bisa membedakan belum ya emosi yang satu dengan emosi yang lain? Itu jarang sekali loh saya temui Mbak Nancy. Oh iya. Betul. Iya. Jadi kan kebetulan memang topik ini juga jadi salah satu bahasan saya pada saat dulu kuliah psikologi S2 dan memang dari sekian banyak subjek yang saya temui, ibu-ibu yang saya temui, itu kebanyakan juga mengatakan mereka nggak punya waktu khusus nih untuk ngajarin tentang emosi dan mengenalkan emosi ke anak-anaknya, gitu. Nah, terus kalau bicara tentang pentingnya apa, jelas sangat penting, gitu. Karena bagaimanapun kan anak-anak kita itu individu yang utuh, gitu ya. Dia tidak hanya terdiri dari kognitif saja aspeknya, tapi perkembangannya juga mencakup emosi dan juga nanti ada sosial. Nah, sebetulnya emosi dengan sosial ini kenapa sih kadang-kadang suka disambungin gitu. Jadi misalnya sosial emosi gitu dan sebagainya. Nggak dipisah-pisah. Karena memang ada hubungannya Mbak Nancy. Jadi kalau misalnya anak kita secara emosi dia bagus, dia punya kecerdasan emosi yang tinggi, maka bisa diprediksi bahwa nanti kecerdasan sosialnya itu juga akan baik. Oh iya, sangat berhubungan dengan kecerdasan sosial ya, kecerdasan emosi itu ya. Sangat berhubungan. Gini, karena bagaimanapun kita kan bicara tentang kenapa anak harus kenal emosinya. Kalau dia sudah kenal dengan emosi yang dia rasakan, dia juga akan berinteraksi dengan orang lain. Dia bisa mengenali emosi orang lain yang dia lihat, yang dia temui, dan kemudian itu akan mempengaruhi interaksinya dengan orang tersebut. Apakah dia tepat atau tidak memberikan respon, misalnya, memberikan tanggapan kepada orang tersebut. Nah, itu kan akan dipengaruhi oleh
kepandaiannya dalam mengenali emosi yang ada pada saat itu. Iya, Gitu, iya. Mbak Nancy. Itu simpelnya itu. Apa namanya, manfaat jangka pendek yang bisa dirasakan anak pada saat sekarang itu. Tapi ada manfaat-manfaat besar selanjutnya, yaitu misalnya empati. Kita kan tentu pingin anak-anak kita jadi orang-orang yang empati ya. Iya, betul. Dan kalau mau empati, terlebih dahulu kita harus kenal dulu emosinya apa, kemudian baru kita bisa ikut merasakan, bisa ikut membayangkan ada di posisinya yang seperti itu. Dan kemudian ini kalau misalnya mau agak ekstrim, jadi kalau dihubungkan dengan masa depan gitu, atau masa remaja misalnya, di masa remaja itu ada yang bilang bahwa itu masa yang sangat fluktuatif kalau dalam aspek emosinya, Mbak Nancy. Iya, iya. Jadi Naik memang turun ya. naik turun banget, dan di situ ada rentan terjadinya kenakalan remaja dan masalah-masalah emosional yang lain. Nah, kalau sejak awal gitu, saya juga menemukan kaitannya bahwa anak-anak yang sejak awal, sejak dini, sejak usia yang masih sangat kecil itu mereka sudah diajarkan untuk mengenali emosi dan mengelola emosinya, maka pada saat mereka menginjak dunia remaja, usia remaja, mereka akan lebih mampu untuk mengelola emosi yang mereka rasakan. Oh, Gitu. iya. Jadi nanti kaitannya dengan tinggi rendahnya kemungkinan terjadinya kenakalan remaja dan masalah-masalah emosi di masa remaja. Itu misalnya. Wah, iya, sebetulnya manfaatnya banyak Banyak sekali ya. Betul. Seumur hidup bahkan ya. Bahkan seumur hidup. Dan ini dimulai dari masa kecil. Dari masa kecil. Nah, untuk sahabat Kelet yang mungkin penasaran sekali ya dengan gimana sih pentingnya pengenalan jenis-jenis emosi untuk anak-anak ya, terutama ya. Silakan atau mungkin punya masalah ya dengan anaknya. Dengan anak gitu aku ya. kenapa nih? Nah, Mungkin misalnya ya. apa ya? Kalau kaitannya mungkin yang kita gampang lihat sehari-hari, tantrum misalnya. Iya. Anak saya kalau pengen apa-apa kok langsung nangis, langsung teriak-teriak dan sebagainya. Atau justru anaknya menarik diri gitu. Jadi ada kejadian apa kok kayaknya anak saya sensitif banget, langsung sedih, langsung menarik diri, langsung diam. Itu kan juga salah satu bagian dari masalah emosi ya. Oh iya. Silakan ada yang tertarik untuk bertanya kepada Mbak Nuri ini, silakan SMS 0812-203-1972 atau telepon juga bisa ya. Boleh. Di 022-253-1972. Terbuka untuk Anda yang ingin membahas atau berbincang tentang emosi pada anak atau mungkin masalah-masalah pada keluarga, silakan ya di SMS atau di telepon. Nah, Mbak Nuri, Iya. ini untuk menyegarkan ingatan kita yang minggu lalu ini ya, mengenal jenis-jenis emosi pada anak ya. Ini emang saya juga baru tahu nih sebagai seorang ibu gitu ya. Saya harus mengenal ada emosi-emosi apa saja gitu pada seseorang anak, seorang pribadi manusia itu. Gimana nih? Aku boleh tahu nggak sebelumnya, Mbak Nancy putranya atau putrinya usia berapa? 9 tahun mau 10. 9 tahun Udah mau besar. 10. Udah lumayan besar, berarti Iya. udah kelas 4 atau 5 Kelas SD. 4 SD. Kelas 4 SD Iya, ya. Nah, sebetulnya sih mengenalkan jenis-jenis emosi itu memang dari dini itu lebih baik gitu ya. Dari dini itu berarti dari dia mulai usia 3 tahun sebetulnya kalau nama emosinya sendiri udah bisa dikenalkan. Anak-anak udah bisa nempel gitu, bisa ingat gitu. Tapi kalau kita pengen anak-anak belajar meregulasi atau mengelola emosi yang dia rasakan, itu dari umur 5 tahun udah bisa. Dari 5 tahun. Dari ya? 5 tahun udah bisa. Tapi terus yang umurnya udah 8, udah 9 telat dong. Enggak ya. Selalu ada cara-caranya tersendiri sesuai dengan usianya gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, nanti caranya kita bahas agak di belakang ya, Iya, Mbak Nancy. oke. Pertanyaannya kan jenis-jenis emosinya dulu nih. Nah, kita mungkin mau sebutin emosi-emosi dasar manusia yang biasanya sudah bisa dikenali oleh anak-anak kita yang usianya lebih kecil, usia batita, prasekolah dan sebagainya. Yang pertama tentu emosi senang. Iya. Ya, emosi senang. Dan setiap jenis emosi ini juga punya 3 komponen, Mbak Nancy. Ada penyebabnya, kemudian ada feelingnya, Ya. atau apa ya, kita menyebutnya konsekuensinya gitu. Pada saat dia merasa senang, misalnya pada saat dia merasakan emosi senang, konsekuensinya atau perasaannya seperti apa gitu misalnya ya. Iya. Sama yang ketiga itu ada perilakunya.
Jadi emosi itu kan sebenarnya nggak cuman sekedar apa ya, Dalam nggak cuma hati sekedar ya, dalam atau hati. pikiran saja. Iya betul, Mhm. tapi sampai ke perilaku Pasti gitu. tercermin ya. Pasti dalam- tercermin karena memang emosi itu sesuatu yang menggugah kita untuk melakukan sesuatu gitu, untuk bergerak. Mhm. Karena dari asal katanya sendiri dari emovere, artinya artinya bergeser atau berubah atau menggerakkan gitu. Mhm. Nah, jadi tuh tadi ada 3 ya komponennya. Setiap emosi itu ada penyebabnya, lalu ada feelingnya atau Iya. konsekuensinya, sama ada perilakunya apa. Perilakunya, ya. Pertama senang dulu nih. Kita bahas dulu yang senang. Mhm. Mbak Nancy senang kalau apa? Penyebabnya apa? Kalau dapat duit, pasti Itu senang. contoh. Itu contohnya ibu-ibu banget. Ibu banget ya. Kalau dapat permen misalnya, dapat Kalau makanan anak-anak ya. kesukaan anak-anak mungkin ya. Oke, berarti itu kita bisa simpulkan bahwa emosi senang itu akan terjadi kalau kita mendapatkan apa yang kita Mendapatkan harapkan. sesuatu, ha. Mendapatkan sesuatu yang memang kita suka dan kita harapkan. Mm-mm. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu tapi sebetulnya kita nggak suka, belum tentu kita senang. Ah, iya iya iya, Iya. iya. Ha. Belum tentu kita senang. Kalau misalnya itu senang tuh, terus konsekuensinya, feelingnya seperti apa? Kadang-kadang ada orang yang agak yang bukan ada tapi banyak, dan bahkan saya juga kadang masih suka kebolak-balik antara emosi dengan feelingnya, Mhm. emosi dengan perasaannya. Jadi kalau emosinya senang, maka yang dirasakan adalah Senang, nah. ceria, apa ya? Iya misalnya seperti Iya, kan? itu, Heeh. misalnya seperti itu. Berarti yang dirasakan adalah misalnya berbunga-bunga. Iya. Nah, itu feelingnya. Iya. Berbunga-bunga itu feeling. Emosinya apa? Senang. Iya. Gitu. Oh. Berbunga-bunga misalnya, atau saya jadi merasa lebih apa ya? Pikiran saya lebih jernih gitu ya, atau saya jadi ingin merasa selalu tersenyum Ah, iya gitu. iya, iya. Itu feelingnya. feelingnya ya. Itu feelingnya. Jadi tadi ada cause, ada feeling, kemudian sekarang perilakunya. Jadi pada saat kita senang, apa yang kita lakukan? Iya iya iya. Mbak Nancy kalau udah dapet duit, apa yang dilakukan? Semuanya lancar. Jadi moodnya jadi baik ya. Mengerjakan segala sesuatunya jadi dengan senang hati, bahkan untuk pekerjaan yang sulit ya. Betul. Jadi mau gitu kan. Jadi mau. Nah ini sebenarnya ini agak sedikit berbeda. Jadi antara anak-anak dengan orang dewasa, kadang-kadang kita merasa nggak sih sebagai orang dewasa kita kehilangan sedikit ekspresi emosi gitu ya, Iya, dibandingkan iya, pada iya. saat dulu kita masih anak-anak. Aha, aha. Anak-anak tuh kan simple banget ya Mbak Aha. Nancy. Pada saat dia senang kelihatan banget, kelihatannya Iya. gimana? Dia lompat, dia Guling-guling guling-guling, kadang. dia Heeh, nari gitu iya, ya, iya. dia teriak dengan wajah bahagia, dia tersenyum, dia apa segala macam. Sementara kalau orang dewasa mungkin ekspresi emosinya bisa lebih ditekan, tapi munculnya dalam perilaku yang tadi Mbak Iya. Nancy sampaikan misalnya. Saya dapat uang, terus saya jadi lebih happy, saya jadi lebih mood, kemudian saya mengerjakan apa-apa jadi bagus. Orang melihatnya lebih mudah pada anak-anak bahwa anak ini senang Iya, dibandingkan iya. dengan orang Orang dewasa yang lagi dewasa. senang gitu ya. Heeh. Nah, itu salah satu contoh. Jadi setiap jenis emosi itu ada penyebabnya, ada feelingnya, sama ada perilakunya. Nah, sebenarnya yang mau saya bahas di sini ada 7 jenis emosi Mbak Nancy, tapi kayaknya nggak mungkin semuanya Ya. kali ya langsung dibahas gitu. Paling disebutin aja bahwa selain senang itu emosi dasar lainnya adalah sedih, kemudian marah, lalu ada takut, kemudian ada malu, Malu ya. ada malu, Mhm. ada iri, dan ada bangga. Nah, jadi ada 4 yang basic, sama ada 3 yang tambahan. Tambahan. Oh sorry, kalau misal, oh iya benar, 4 yang basic itu senang, sedih, marah, malu. Itu memang sorry, salah lagi. Senang, sedih, marah, takut. Itu memang dirasakan secara alami oleh manusia sejak dia kecil. Oh iya iya. Sementara 3 yang tambahan tadi itu baru mulai berkembang setelah anak ini banyak interaksi dengan orang lain, Mbak Nancy. Yaitu betul. malu, iri, bangga, ya kan? Karena itu kan berdasarkan interaksi dengan orang, ada evaluasi dari orang lain, ada penilaian dari orang lain. Saya malu karena dilihat orang, misalnya gitu. Ah, iya, Saya iya, bangga iya, iya. karena ternyata saya mampu melakukan dan
saya diberi pujian, misalnya seperti iya, itu. Jadi iya. Aha. ada kaitannya sama Aha. orang lain gitu. Hmm. Itu sementara situ dulu Mhm, definisi sama jenis-jenis jenis emosi emosi ya. yang bisa dikenalkan ke anak untuk awal-awal. Misalnya anak umur 5 tahun ada 7 itu, Mbak Nancy. Oke. Dan ini sebagai orang tua nih ya, apakah perlu dengan gamblang seperti dia mengajarkan abjad atau berhitung? Oke, Nak, sekarang kita belajar abjad. Apakah perlu? Oke, Nak, kita mengenal emosi ya? Atau mungkin saat kejadian? Bagusnya gimana nih untuk berbicara secara heart to heart sama anak nih? Kalau seperti itu, Mbak Nancy, sebetulnya gini, kita bisa mulai masuk nih ke bagaimana caranya. Nah, anak-anak itu kan sebetulnya belajar banyak dari mengobservasi, dari melihat kita. Makanya Iya. kita selalu bilang bahwa kalau pingin anak kita melakukan A, maka beri contoh. Ya, Kitanya betul, juga betul. harus melakukan A, Iya. gitu. Dan itu harus konsisten gitu. Iya. Jadi anak kita melihat, mereka tidak hanya sekedar disuruh, tapi mereka juga melihat kita melakukan, maka mereka akan melakukan. Tapi pemberian contoh saja tidak cukup. Betul, betul. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena dibandingkan mungkin ya anak-anak zaman sekarang nih, Mbak Nancy, distraksinya tuh banyak sekali gitu. Ya, ya. Yang mengganggu mereka dari orang tuanya tuh banyak sekali. Mhm. Kalau kita 24 jam bisa bareng sama anak, mungkin bisa ya, gitu doang. Kita cuma ngasih contoh apa yang kita anggap baik kita lakukan gitu. Anak-anak akan mengikuti, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Ada anak-anak yang udah sekolah, mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan banyak sekali contoh-contoh yang ada di sekitar mereka bisa mereka lihat setiap hari. Iya. Terus adanya televisi, media ya, Betul. adanya ya internet, anak-anak Iya. sekarang udah sangat melek internet dan sebagainya. Betul. Distraksinya itu banyak sekali. Kalau hanya sekedar kita kita bergantung pada yang penting saya nyontoin udah baik gitu. Saya mah nggak perlu lagi. Nggak bisa seperti Nggak bisa seperti itu. Nggak Untuk cukup. zaman sekarang Untuk ya. zaman sekarang nggak cukup gitu. Makanya kita sebagai orang tua juga perlu untuk memberi stimulasi. Kita harus ekstra nih, ada usaha ekstra gitu. Memberi stimulasi gimana? Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Nancy, perlukah kita jadwalkan jamnya gitu? Nah, yuk sekarang kita belajar tentang emosi atau di kejadian sehari-hari. Bisa dua-duanya. Oh, bisa ya? Bisa dua-duanya. Iya, Bisa iya. dua-duanya. Karena gini, kejadian sehari-hari itu kan sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, Betul. tapi kita selalu bisa punya celah untuk menanamkan apapun ke anak. Gitu. Dan itu memang butuh kepandaian kita untuk melihat apa nih yang bisa saya ajarkan ke anak di kejadian yang seperti ini misalnya. Nah, sementara kalau jadi kalau misalnya ada kejadian yang menurut kita ini oke nih buat menggali tentang emosi gitu. Sebenarnya anak saya udah ngerti nggak sih, misalnya gini, kita jemput anak kita, terus kita berdua nih sama dia, kita sama-sama ngelihat kejadian ada anak lain yang nangis misalnya. Iya, Ada anak lain yang nangis. Itu kadang-kadang kadang-kadang kita nggak punya banyak waktu ya, Mbak Nancy ya, untuk menggali atau melihat bahwa itu sebetulnya kesempatan anak untuk belajar tentang emosi. Iya, gitu. apalagi sekarang kadang yang jemput juga bukan orang tuanya, kadang gitu ya. Iya, kadang yang jemput bukan orang tuanya gitu. Tapi kapanpun waktunya kita sedang bersama anak, dan kalau misalnya kita merasa di situ ada kejadian yang bisa bikin kita menanamkan tentang emosi ke anak, itu bisa banget dilakukan. Masuk langsung kita ya. Langsung masuk. Harus peka berarti orang tuanya ya. Harus peka, Mbak Nancy, harus peka. Dan itu tadi gitu, karena di awal tadi kan saya udah cerita nih, kebanyakan ibu-ibu memang tidak punya waktu khusus untuk ngajarin tentang emosi ke anaknya. Ya, Dan juga ternyata dari ibu-ibu yang juga saya temui gitu pas penelitian ini, ada juga yang memang masih belum bisa membedakan beberapa emosi gitu. Iya. Antara emosi sedih misalnya, Bahkan dengan ibunya sendiri pun ibunya sendiri pun, bahkan masih kita belum orang bisa, dewasa pun masih belum bisa membedakan ya. betul. Karena memang ada simptom atau gejala-gejala khusus, ada ciri-ciri khusus pada emosi gitu ya, yang memang harus kita latih setiap saat gitu. Kita sering-sering latih untuk tahu bedanya antara sedih dan takut tuh apa. Karena kita kadang-kadang cuma melihat bahwa anak menarik diri dan kemudian nunduk. Nah, kita
bingung apakah dia sedih, apakah dia takut gitu. Iya, Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi memang itulah gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti sahabat-sahabat K-Lite gitu atau Mbak Nancy gitu pengen tahu lebih banyak, saya kan tadi baru tentang senangnya ini nih saya jabarkan gitu. Sementara yang sedih, marah, takut, malu, iri dan bangganya ini memang nggak bisa saya jelaskan satu persatu ya. satu persatu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang butuh informasi itu bisa kontak kita nanti di Children Cafe, nanti saya bisa share itu Iya, gitu ya, iya. sahabat-sahabat K-Lite gitu. Iya. Nah, dan kemudian nanti apa namanya, itu kan yang sorry itu kan yang tadi dari kejadian sehari-hari. Betul. Lalu kalau misalnya kita memang ingin saya ngerasa anak saya belum terlalu peka nih, belum terlalu peka terhadap emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, atau anak saya tuh kalau nangis susah banget berhentinya. Itu kayak gitu-gitu ya. Misalnya seperti itu. Susah banget, lama banget berhentinya. Udah diomongin, udah dikasih apa yang dia suka, tapi dia susah banget berhentinya. Sedihnya tuh lama banget. Kenapa ya kira-kira? Nah, kalau kita merasa anak kita memang membutuhkan perhatian lebih di sisi emosi, yang khusus, maka kita bisa sebetulnya memang meluangkan waktu-waktu khusus untuk kayaknya kita harus agak belajar emosi deh. Tapi caranya seperti apa? Betul. Nah, tentu yang sesuai sama anak-anak. Nanti kita bahas nih, Mbak Nancy. Oke. Dan ini mungkin boleh kita ke pertanyaan dulu ya? Boleh? Karena ini mungkin waktunya juga nggak terlalu panjang nih. Karena siapa tahu ternyata di luar sana banyak sahabat K-Lite yang ingin berdiskusi, ngobrol atau bertanya kepada Mbak Nuri. Silakan, mumpung ada nih ahlinya, seorang psikolog anak yang juga pengasuh dari www.childrencafe.com. Silakan Anda bisa SMS sekarang ke 0812-203-1972 atau mungkin mau telepon silakan di 022-253-1972. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini sepertinya namanya sih ada di sini ya di database-nya K-Lite, cuman dia ingin Ibu A di Bandung katanya ya. Baik. Saya bacakan SMS-nya. Assalamualaikum. Mbak, putri saya susah banget untuk komunikasi, pendiam di sekolahnya. Tapi di rumah ngobrol biasa sama adik-adiknya, terutama yang perempuan. Dengan kami orang tuanya bicara seperlunya. Akhir-akhir ini saya sadar, jangan-jangan karena saya memperlakukan dia waktu kecil dengan kasar, secara verbal. Saya sering membentaknya, aduh sedih ya. Jujur saja, waktu pertama jadi ibu, saya blank banget tentang pendidikan anak. Apalagi waktu itu si kakak yang balita sudah punya adik lagi. Saya nggak bisa memanage stres. Saya sering marah. Si kakak ini yang kena pelampiasannya, astagfirullah katanya ya. Apakah karena hal tersebut, putri saya menjadi kesulitan dalam berkomunikasi? Dan bagaimana sekarang solusinya? Ibu A di Bandung katanya, silakan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu A, selamat sore Ibu. Terima kasih untuk sharingnya di sore hari ini. Mudah-mudahan sih sahabat-sahabat K-Lite yang lain juga ada yang mungkin mendengar punya masalah yang hampir mirip begitu ya. Kalau misalnya tadi disampaikan, ini saya senang sekali karena Ibu A ini tadi menyampaikan waktu kecil kadang-kadang suka dibentak secara verbal ya dengan kasar. Nah, ini saya juga jadi pengen bicara tentang attachment. Attachment itu bahasa kitanya, bahasa Indonesianya kelekatan nih, Mbak Nancy. Kelekatan ini kaitannya dengan hubungan antara anak yang masih sangat kecil, yang baru lahir misalnya, dengan significant others, dengan orang tua, dengan ibunya atau dengan orang-orang yang paling dekat dengannya. Nah, pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak, anak-anak yang mendapat porsi attachment yang hangat, dekat, dan penuh kasih sayang dari orang terdekatnya, ya, itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang atau orang dewasa yang dia bisa trusting others, dia bisa mempercayai orang lain, gitu. Jadi attachment ini di awal itu kaitannya dengan trust.
Itu Jadi 2 tahun pertama 2 tahun ya. pertama. Jadi ada memang seorang tokoh psikologi anak namanya Erikson. Dia itu membagi rentang kehidupan menjadi beberapa tahap, Mbak Nancy. Kebetulan di 2 tahun pertama ini ada basic trust gitu ya. Jadi tentang trust dan mistrust. Kalau attachment di 2 tahun pertama itu tadi yang seperti saya sebutkan, positif, hangat, dekat, dan sebagainya, maka dia akan mengembangkan trust kepada hubungannya dengan orang lain. ya. Bukan hanya kepada orang tersebut, misalnya pada ibunya gitu ya, tapi juga nanti pada saat dia kenal sama orang lain, dia akan lebih cepat dekat gitu. Dia akan lebih cepat percaya misalnya. Sementara kalau di 2 tahun pertama itu dia mengalami versi attachment yang kurang hangat, berjarak, atau mungkin memang ada secara verbal juga sering dibentak dan sebagainya, begitu ya Bu Aya. Ada kemungkinan memang itu mempengaruhi bagaimana hubungan anak atau relasi anak dengan orang-orang yang lain gitu pada saat dia besar. Ibu sebetulnya bisa cek juga apakah ini kan kalau di sini dibilang susah banget komunikasi pendiam di sekolah. Bisa cek juga cara dia beradaptasi. Kalau misalnya dia pas dulu baru pertama banget masuk sekolah gitu, itu adaptasinya berapa lama? Apakah dia jenis memangnya tumbuh-tumbuhan ya Mbak Nancy? Apakah tipikal? Apakah putri Ibu A ini tipikal yang waktu pertama dia sekolah mungkin 1-2 hari nangis tapi habis itu udah dia happy gitu? Atau dia yang memang punya waktu atau butuh waktu yang lebih lama waktu itu, bisa berhari-hari, bisa 1 minggu baru bisa ditinggal, atau bagaimana gitu. Karena nanti memang ada kaitannya gitu. Kalau misalnya dulu diingat-ingat bahwa oh iya pas baru masuk sekolah dia memang agak lama nih ditinggalnya, adaptasinya memang agak berarti cocok. Memang trustnya dia mungkin ya, bagaimana dia menempatkan diri di lingkungan baru dan kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya, itu memerlukan waktu yang lebih lama daripada anak-anak yang lain gitu. Kalau pertanyaannya mungkin nggak karena dulu saya memperlakukan seperti itu, saya bilang sih ada kemungkinannya seperti itu. Ya. Betul, ada kemungkinannya seperti itu. Dan harus bagaimana nih kira-kira solusinya buat Ibu A ya? Nah, karena memang sudah seperti itu ya, tapi ini sayangnya nggak dikasih umurnya. Ya, sekarang udah umur betul, berapa? Di sekolahnya ya? Juga umur berapa gitu. Tapi buat saya sih gini Mbak Nancy, memang banyak yang merasa atau berpendapat bahwa masa kecil itu adalah masa yang paling mendasar untuk membentuk karakter seseorang. Seumur hidup ya, sampai tua ya, dewasa sampai tua ya. Betul. Tapi saya juga pengen bilang bahwa perkembangan seseorang itu tidak berhenti di anak-anak. Dia akan terus berkembang. Dia kemudian juga akan jadi orang dewasa pun terbagi lagi jadi dewasa muda, ada dewasa menengah gitu, dan nanti ada dewasa akhir, dan akhirnya masa tua dan sebagainya. Jadi perkembangan, pertumbuhan karakter atau kebiasaan itu saya nggak mau bilang bahwa sudah terlambat, apalagi kalau misalnya masih anak nih, masih anak-anak, enggak. Karena apalagi bicara tentang komunikasi gitu ya, kita selalu bisa memperbaiki pola komunikasi kita kapanpun. Detik ini pun masih bisa diperbaiki pola komunikasi, betul. Bahkan mungkin Bu A juga bilangnya kan waktu kecil secara verbal sering dibentak. Mudah-mudahan sekarang sudah enggak. Gitu. Saya sih berpikirnya karena positif. Berarti di sini positifnya Bu A sudah merasa harus mengubah pola nih. Betul, gitu ya. Betul Mbak Nancy. Saya sih merasanya berarti sekarang sudah enggak. Ibu sudah merasa bahwa itu sebetulnya nggak boleh gitu. Itu sebetulnya salah. Jadi memang harus diubah gitu. Itu satu. Kemudian kalau kepada anaknya yang memang katakanlah pemalu atau mengalami hambatan untuk berkomunikasi di sekolah dan sebagainya, sebetulnya itu juga bisa dengan banyak diajak ngobrol sih Mbak Nancy. Apalagi kalau anaknya sudah SD misalnya, SD itu kan udah bisa diajak ngobrol ya tentang sekolahnya, apa yang dia sukai di sekolah, apa yang dia alami hari ini. Kita juga bisa ngobrol sama gurunya gitu. Kita bisa
bisa komunikasikan, enaknya gimana ya Bu ya, misalnya Bu Guru gitu ya, wali kelasnya, enaknya gimana ya Bu ya supaya anak saya bisa lebih bersosialisasi sama teman-temannya gitu. Atau kalaupun misalnya kita ngobrol sama anak kita juga bisa ajak dia untuk mengenali dirinya, kelebihan-kelebihan apa yang dia punya. Karena kadang-kadang ada juga anak-anak yang merasa tidak pengen bergaul dengan teman yang lain karena merasa minder atau merasa saya nggak punya ini Saya nggak punya apa-apa untuk diceritain ke teman-teman gitu, untuk di-share ke di-share teman-teman dan sebagainya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita tahu betul gitu ya anak kita ajak ngobrol, dia hobinya apa, dia minatnya apa, terus kita lihat sebetulnya anak saya bakatnya di sini nih, terus kita tingkatkan, dia pede, dia punya motivasi, dia terbentuk self esteem gitu ya, bahwa saya mampu melakukan ini gitu. Lagi-lagi bentuknya nanti kayak emosi nih, ada emosi bangga yang tadi itu ya. Kemudian dia jadi lebih percaya diri untuk menampilkan dirinya di lingkungan sekolah dan sebagainya. Gitu ya, sih ya. bisa. Jadi Bu A sekarang nampaknya sangat belum terlambat ya. Belum. Karena sekarang masih bisa lebih ditingkatkan komunikasinya, diajakin ngobrol anaknya sering-sering, Betul, mungkin ya betul. sukanya apa gitu ya, dan nggak ada salahnya untuk kembali ceritakan apa yang terjadi di sekolah gitu ya. Dengan begitu mudah-mudahan insya Allah akan lebih terbuka ya, Iya, anaknya betul. lebih ekstrovert gitu kan dengan ibunya sendiri. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan sifat anak yang introvert. Mhm. Karena memang kita terbagi dua gitu, ada yang extrovert, ada yang introvert. Tapi bagaimana supaya kedua sifat ini itu tidak mempengaruhi atau tidak menurunkan fungsinya sehari-hari gitu. Iya, betul. Jadi kalaupun misalnya Ibu A melihat anak saya hambatan komunikasi sama teman-temannya, tapi ternyata nilai-nilainya tetap bagus di sekolah Iya, gitu. Misalnya seperti itu ya. Iya. Tapi ternyata dia prestasi olahraganya juga tetap oke gitu. Iya, Dia kelihatan happy-happy aja gitu. Nah, mungkin di situ sebetulnya kita yang terlalu khawatir gitu. Karena iya, sebenarnya iya. anak kita nggak merasa gimana-gimana dengan teman yang hanya sedikit atau dengan dia yang banyak diam di sekolah. Sementara kita melihat bahwa kayaknya ini masalah deh gitu. Tapi bisa juga, makanya faktor-faktornya banyak nih Mbak Nancy yang harus dilihat. Apakah itu membuat anak-anak jadi lebih, atau anak kita menjadi fungsinya, artinya fungsinya itu berarti dia kayak menarik diri, dia jadi nggak happy ke sekolah, atau dia males-malesan, nilainya turun dan sebagainya. Kalau itu bisa banget, itu harus inilah. Oke, ini sepertinya ada penelpon nih ya. Selamat sore. Selamat sore Kelai. Ya, dengan siapa di mana? Pasti itu penyiarnya yang satu juga kenal. Ini Ibu Yohana. Ya, Ibu Yohana, apa Selamat kabar? sore. Apa kabar semua? Baik. Ya, Baik. baik ya. Saya mau cerita tentang keponakan saya. Iya, silakan. Ya, umur 3 tahun dia udah masuk TK, ya playgroup seperti itu. Tapi komunikasinya kurang sekali. Jadi Kurangnya seperti apa Ibu? Jadi nggak mau ngomong, diam. Tapi kalau ada perlunya bagaimana ya ngomongnya itu, orang tuanya sampai takut tuh. Mau dibawa ke dokter, ini anaknya bisa ngomong apa enggak sih ya? Oh, laki-laki perempuan Bu? Perempuan. Perempuan, tapi di rumah bicara. Enggak, Oh, jarang memang tidak. sekali ya. Oh, Di oke. sekolah juga seperti. Nah, itu orang tuanya kan jadi takut. Khawatir ya? Iya, khawatir sekali mau dibawa ke dokter. Tapi begitu sudah selesai dari playgroup, masuk ke SD-nya, dia cerewetnya aduhai. Iya, Bisa iya, begitu iya. ya, bisa diem itu. Iya. Berapa lama, berapa tahun itu, Iya. aduh sampai geleng-geleng kepala. Cerewetnya ampun. Rankingnya selalu ada ranking, dia dapat iya. ranking loh. Iya, iya. Oke. Kenapa bisa begitu ya? Iya, nanti kita mungkin bahas ya di on air ya Bu ya. Terima kasih sekali Iya. ya Indira. Iya. Oh, iya. Selamat sore. Selamat sore, Bu Terima Yohana. kasih untuk Bu Yohana teleponnya dan ceritanya ya. Ya mungkin bisa dibahas sedikit tentang tadi ya. Kok bisa nih anak yang Keponakannya. sama sekali tadinya nggak mau bicara, nggak mau cerita, mungkin ya tiba-tiba jadi bisa dengan lancarnya ya, dengan seiring waktu, mungkin gimana nih?
Iya benar Mbak Nancy tadi yang dikatakan dengan seiring waktu. Mhm. Karena memang banyak kasus yang seperti itu gitu, banyak anak-anak yang mengalami seperti itu. Saya dulu kan sebelum meneruskan kuliah psikologinya, saya kan sempat jadi guru TK dan kebetulan Oh, memang ya? Oh. iya. Jadi kebetulan memang ada juga anak-anak yang seperti itu gitu. Jadi pada saat baik di rumah maupun di sekolah ini kemampuan bicaranya memang belum terlihat, belum berkembang gitu sesuai dengan usianya. Iya. Tapi begitu dia sudah beberapa tahun kemudian gitu ya, baru lancar banget keluar semua gitu ya. Iya. Jadi memang gini, kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita kan memang pasti punya standar sendiri, betul. kita punya pengetahuan sendiri tentang harusnya di usia ini anak saya sudah bisa apa. Ah, iya. Kalau di psikologi perkembangan itu kita nyebutnya milestone gitu. Jadi misalnya 3 tahun tuh harusnya dia udah bisa kalimat tapi 3 sampai 4 kata misalnya dalam satu kalimat. Atau vocabulary kosakata yang harus sudah dia kuasai itu ada berapa gitu. Jadinya pada saat kita menemukan anak kita atau anak didik kita tidak memenuhi standar itu, kita pasti akan bingung dan agak khawatir gitu. Ah, iya betul. Kekhawatiran itu wajar, nggak apa-apa gitu, karena memang standar-standar itu kan dibikin dalam dalam ukuran sudah diukur gitu ya oleh para ahli, dan itu adalah kalau digambarin di kurva, berarti kalau kurva normal gitu ya, berarti kan itu adalah yang normalnya, yang di tengah-tengahnya, yang memang banyak yang mengalami. Tapi yang di luar itu bukan berarti tidak terjadi gitu, ada gitu. Jadi memang ada sebagian kecil anak-anak kita atau kita lah sebagai individu yang perkembangannya tidak sama dengan teman-teman seusia kita atau rekan-rekan seusia kita. Apakah itu kapan itu jadi masalah dan kapan kita tidak perlu khawatir? Lagi-lagi kalau misalnya kita percaya sama standar yang sudah dibikin, kita sudah boleh untuk konsultasi misalnya ya, kita tanyakan kepada orang-orang yang menurut kita lebih paham gitu ya, kepada dokter anak, kepada psikolog anak misalnya, kita tanya. Dan biasanya di situ kan akan dilihat. Jadi psikolog dan dokter pun nggak akan langsung yang wah 3 tahun belum bisa ngomong diam aja berarti bermasalah, nggak akan seperti itu Mbak Nancy. Jadi akan diobservasi juga anaknya, akan diobservasi, kemudian akan ada kayak pengukuran lain gitu ya, misalnya dilihat pada saat dia bermain, dilihat pada saat dia nonton gitu, atau kata-kata yang sudah keluar itu kata apa saja. Dari situ bisa diprediksi sebetulnya apakah memang mengalami gangguan bicara atau keterlambatan bicara, atau sebetulnya anak ini punya masalah lain, misalnya dia menyimpan. Kan kadang-kadang ada yang bilang begitu ya, itu disimpan tuh nanti juga keluar semua gitu. Ternyata bener kan, ada juga yang seperti itu. Atau faktor lain seperti misalnya dia memang nggak terlalu suka komunikasi atau sosialisasi dengan orang, tapi sebetulnya dia mengingat apa yang dia dengar gitu, apa yang dia disampaikan ke orang. Kemudian pada saat orang misalnya bilang, Dek tolong ambilin ini dong, tolong ambilin gelasnya mama gitu, dia jalan dia ngambilin gitu, itu kan berarti sebetulnya tidak ada masalah dengan pemahaman bahasanya gitu, cuman betul. Secara ekspresif dia belum bisa menyampaikan. Belum bisa belum mau. Nah itu ya biasanya yang akan dilihat oleh psikolog maupun dokter anak yang seperti itu. Dan kenapa saya bilang dokter anak, karena kadang-kadang ada juga hubungannya sama otot-otot bicara loh Mbak Nancy gitu. Jadi ada yang memang anak-anak yang karena otot bicaranya tidak dilatih sejak kecil, misalnya dia dari dulu makannya yang lunak-lunak aja, walaupun usianya udah 2 tahun. Mempengaruhi juga ya? Itu bisa mempengaruhi. Itu juga harus dilihat. Jadi sampai usia 3 tahun dia nggak suka makan yang keras-keras, yang lunak-lunak aja. Jadi otot bicaranya tidak cukup kuat untuk dia banyak bicara, dia akan capek gitu. Dia akan cepat capek kalau ngomong, makanya dia mendingan diem aja deh gitu. Wah berarti kita yang suka ngomong ini kebanyakan makan yang keras-keras jangan-jangan ya? Kayaknya sih gitu. Sama interaksi ya. Berinteraksi. Kan begitu dia masuk sekolah, kalau saya lihat dari keponakannya Bu Yohana, begitu dia masuk sekolah, dia ketemu dengan lebih banyak orang, bisa aja sebelum sekolah itu
orang-orang di rumahnya nggak suka ngomong Ya, misalnya. bisa jadi atau mungkin Stimulasinya kurang. pertemuan dengan orangnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu variatif Bisa, mungkin ya. bisa jadi, bisa jadi. Lebih banyak ngomong sama TV misalnya ya, Ya, lebih iya, banyak iya. nonton TV dan sebagainya. Sementara pada saat sekolah dia dengar suara di mana-mana, gurunya bicara, teman-teman yang lain bicara, macam-macam lah ya, banyak stimulasi. Iya. Akhirnya di situ terbentuk dan akhirnya keluar. Keluar ya, kemampuan berkomunikasinya menjadi lebih baik ya. Iya. Oke, dan ini untuk Anda yang kira-kiranya ingin bertanya lebih lanjut lagi tentang psikologi anak ya, terutama kalau untuk hari ini kita berbicara tentang emosi pada anak, silakan Anda bisa buka websitenya di childrencafe.com. Ini berisi beragam artikel tentang perkembangan anak dan remaja yang diupdate setiap minggunya. Ini ditulis oleh para pemerhati anak yang bergerak dalam bidang psikologi, pendidikan, parenting, kesehatan hingga hukum. Anda silakan kunjungi childrencafe.com untuk mendapatkan informasi atau diskusi. Kalau mungkin ingin berkonsultasi kemana nih Mbak Nuri? Kalau mau konsultasi sebetulnya kita bisa langsung menghubungi nomor handphone itu dulu atau bisa melalui email. Kemudian nanti biasanya kami akan tanya masalahnya di awal apa, dan kalau misalnya mau ketemu baru kita bikin janji. Oke, Gitu. nomor teleponnya bisa di-mention lagi? Boleh. Untuk konsultasi di mana nih? Di 0818 ya, 0919 4940. Sekali lagi 0818 0919 4940 ya. Silakan Anda mungkin bisa buka juga websitenya atau di Facebooknya ada. Di Children Cafe. Cafenya biasa ya, CAFE ya. CAFE. Dan juga Twitter bisa @childrencafe_id. Jadi Children Cafe ID gitu. Dan rekaman talk show ini bisa Anda dengarkan juga di www.childrencafe.com. Oke Mbak Nuri, mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan nih gimana untuk para orang tua, terutama orang tua masa kini ya, lebih besar tantangannya untuk menghadapi tingkat emosi anak yang macam-macam nih, gimana? Silakan. Terima kasih. Mungkin pertama awareness kita dulu, kesadaran kita dulu bahwa aspek emosi sama pentingnya dengan aspek lain, terutama kognitif ya, dan juga motorik gitu. Jadi kita juga harus memberikan perhatian yang sama besar. Ya. Lalu yang kedua adalah mengenai pengenalan jenis-jenis emosi itu tadi. Kita sudah bersama-sama bahas, tadi kita diskusikan pentingnya gitu ya, bahwa kalau misalnya kita kenalkan sejak awal, sejak dini, itu efeknya akan dibawa anak sampai ke depannya nanti gitu. Dan cara mengenalkannya sebetulnya ada sih yang teknisnya seperti apa gitu Mbak Nancy, dengan cara observasi itu tadi, kita akan memberikan contoh. Dan yang kedua memberikan stimulus yang memang ditujukan untuk menggali apakah anak kita sudah kenal dengan jenis emosi ini, dia sudah bisa membedakan atau belum. Nah, stimulusnya itu bisa kita berikan pada saat ada kejadian yang memang kita bisa manfaatkan gitu ya, untuk sekalian mengenalkan, atau memang mau disengaja, katakanlah kita sengaja nih pengen ngajarin anak tentang emosi, kita bisa ajak anak untuk beraktivitas dulu sesuai dengan kesukaannya. Misalnya aja, misalnya dia suka gambar, oke, kita ajak dia gambar. Biasanya kalau anak gambar yang kita tanyain apa sih? Ini gambar apa? Gitu ya. Misalnya gambar ikannya lagi ngapain gitu. Biasanya kita berhenti di situ. Tapi jarang kita tanya, ikannya lagi ngerasa apa gitu. Lagi ngerasain apa? Jarang ya. Iya. Paling cuma sebatas ikan, gambar apa, dan kenapa gambarnya ini, paling begitu ya. Iya, itu dia. Nah, sekarang mungkin kita bisa tambahkan sedikit gitu ya. Apa yang dirasain sama ikannya gitu. Misalnya anaknya bilang ikannya lagi berenang ke laut gitu. Oh iya, apa yang dirasain sama ikannya? Nanti dia akan berpikir mau nggak mau kan. Apa yang dirasain sama ikannya? Ikannya senang. Kenapa senang? Soalnya dia bisa main di laut gitu. Nah, dari situ baru kita ini gitu. Oh, dia senang karena dia bisa main di laut. Jadi senang itu kalau dia bisa dapetin apa yang dia pengen. Nah, itu kita mulai masuk ke ke itu tadi. Oh, senang itu ada penyebabnya loh, yang tadi penyebabnya kita bisa dapetin gitu. Kalau senang, nanti kita baru bisa ke adiknya. Kalau adik senangnya kalau dapat apa? Nah, aku kalau dapat ini. Ya. Kalau udah dikasih boneka ini, misalnya
kalau dikasih boneka, kalau udah dikasih boneka terus adek gimana? Bakal ngapain gitu? Aku bakal seneng, aku bakal lompat nari-nari gitu. Nah, itu berarti dia udah belajar belajar gitu. emosi di Artinya situ dia ya. udah belajar emosi di situ. Iya, Jadi betul, memang betul. ada apa ya? Ada waktu-waktunya kita juga bisa sengaja memberikan stimulasi kepada anak. Tapi caranya memang nggak seperti belajar, tapi ya sesuai atau masuk ke aktivitas yang sedang anak lakukan. Gitu ya. Jadi untuk Anda para orang tua, ya silakan gali lagi kemampuan mengekspresikan emosi kepada anaknya mungkin ya, dan bisa lebih approachingnya lebih baik lagi dengan anak-anak ya. Mbak Nuri, mungkin banyak sekali yang bisa kita gali lagi ya tentang psikologi anak-anak ini, dan mungkin minggu depan masih ada lagi ya. Minggu depan akan ada lagi, tapi insya Allah sama teman saya Kamsa, Iya, Mbak Kamsa. di jam yang sama Di jam ya. yang sama. Lighthouse Family menggali tentang psikologi anak ya, terutama ya. Setiap hari Minggu mulai jam 4 sore, silakan Anda stay tune di K-Light FM. Dan tadi kita sudah mengenal tentang jenis-jenis emosi pada anak. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama Mbak Nancy. Sukses terus dengan childrencafe.com. Amin, Dan untuk Anda yang amin. mungkin ingin lebih tahu atau berkonsultasi tentang perkembangan anak dan remaja yang mungkin sifatnya khusus dan pribadi tidak bisa dikemukakan di radio, silakan hubungi sekali lagi di 0818 0919 4940. Terima kasih Mbak Nuri. Terima Dan kasih. untuk sahabat K-Light, kita kembali ke Lighthouse Family sampai dengan jam 6 sore nanti, tetaplah di sini. Bang